Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melanjut pembahasan kita terkait mata kuliah Sosiologi Pertanian. Kali ini kita akan membahas 3 hal terkait konflik. Teman-teman, konflik itu sering terjadi di sekitar kita. Konflik terjadi karena adanya hal yang bertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Jadi kita akan membahas terkait hal itu. Pembahasan pertama kita yakni faktor-faktor penyebab terjadinya primordialisme. Nah teman-teman, ada 3 faktor yang menjadi penyebab terjadinya primordialisme. Yang pertama yakni adanya suatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. Dan yang terakhir, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Selanjutnya, kita akan melangkah ke pembahasan berikutnya. Di pembahasan selanjutnya yakni kita akan membahas faktor penyebab terjadinya konflik menurut Sarjono Soekanto. Teman-teman, ada 4 faktor penyebab terjadinya konflik menurut Sarjono Soekanto. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir, perubahan sosial. Baik teman-teman, kita akan membahas yang pertama, yakni perbedaan individu. Perbedaan individu ini biasanya terjadi karena perbedaan pendirian atau perasaan antara kedua belah pihak individu, sehingga hal ini akan menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Saya akan ambil contoh kecilnya teman-teman. Semisal teman-teman di rumah sedang menonton TV bersama kakak atau adik-adik teman-teman. Nah, pada saat teman-teman menonton TV dengan kakak atau adik teman-teman, teman-teman ingin menonton siaran sepak bola, sedangkan kakak dan adik teman-teman ingin menonton film kartun ataukah sinetron. Nah, hal itulah yang akan menjadi penyebab perbedaan individu dan akan menjadi konflik di antara teman-teman dan kakak atau adik teman-teman itu sendiri. Selanjutnya itu perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini sering terjadi di suku-suku. Semisal, saya ambil contohnya teman-teman, suku Bugis dan suku Toraja memiliki perbedaan di antara keduanya. Untuk lebih jelasnya teman-teman, saya akan memutarkan video konflik perbedaan kebudayaan. Mari kita simak videonya dengan seksama ya. Baru hadir. Di Kalimantan Tengah terutama kota Sampit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak ini masih simpang siur. Oke teman-teman, itu tadi video perbedaan kebudayaan antara suku Madura dan suku Dayak. Bisa kita mati videonya teman-teman. Di video itu terjadi konflik, bahkan kekerasan antara suku Madura dan suku Dayak. Tapi penyebab terjadinya konflik masih belum diketahui. Tapi yang lebih jelasnya teman-teman, ada hal yang bertentangan di antara kedua belah pihak sehingga terjadinya konflik bahkan kekerasan.
Mungkin itu contoh dari perbedaan kebudayaan. Selanjutnya kita ke perbedaan kepentingan. Baik teman-teman, perbedaan kepentingan ini bisa saja terjadi di sekitar kita, bahkan sering terjadi di sekitar kita. Baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Perbedaan kepentingan ini biasa muncul karena adanya perbedaan ekonomi, politik, bahkan perbedaan agama. Jadi teman-teman, perbedaan kepentingan ini sebenarnya bisa kita minimalisir jika di antara kita ada yang ingin mengalah dan saling berdamai. Baik, itu dia penjelasan saya terkait perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir, perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda dengan pendirinya. Jadi itu perubahan sosial ya teman-teman. Baik, itu penjelasan saya mengenai faktor penyebab konflik menurut Surjono Soekanto. Semoga teman-teman bisa pahami. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan yang terakhir, yakni baik teman-teman, selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan terakhir, yaitu hubungan konflik dan kekerasan. Sebelum itu kita perlu pahami definisi konflik dan kekerasan. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sedangkan kekerasan adalah meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, mental, sosial, atau lingkungan, atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Baik teman-teman, saya memiliki cuplikan video terkait hubungan konflik dan kekerasan. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya dulu dengan seksama. Pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi anjlok. Jika dua kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. Dua agama besar di Poso, Islam dan Kristen saling adu kekuatan dan merasa benar. Nah teman-teman, dari video tadi yang terjadi di Poso, terjadi perbedaan hubungan agama besar yang ada di Poso, yakni agama Islam dan juga Kristen. Bahkan sampai terjadi kekerasan teman-teman. Sebenarnya kekerasan ini bisa saja tidak terjadi asalkan kedua agama besar Islam dan Kristen ini berdamai. Tapi kedua agama besar ini tidak berdamai, maka terjadilah kekerasan. Seperti penjelasan saya tadi mengenai kekerasan, yaitu tindakan yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan. Dari video tadi itu sudah jelas terjadi tindakan yang merusak secara fisik dan lingkungan, sosial, bahkan mental. Jadi kesimpulannya teman-teman, hubungan konflik dan kekerasan. Kekerasan ini tidak terjadi jika kedua agama tadi itu berdamai, hanya terjadi konflik saja. Tapi kedua agamanya tidak berdamai, jadi muncullah kekerasan di dalamnya. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai hubungan konflik dan kekerasan. Dan itu juga penjelasan saya pada kesempatan kali ini terkait 3 pembahasan yang telah kita lalui sebelumnya. Sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan ilmu kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan